Jangan main-main dengan TNI AU Jet Tempur Angkatan Udara Indonesia masuk daftar terkuat di kawasan. Sebagai negara berdaulat, tentunya Indonesia berupaya untuk terus meningkatkan kekuatan militer. Peningkatan kekuatan militer tentunya akan memaksimalkan penjagaan kedaulatan negara. Untuk menjaga kedaulatan negara, Indonesia menugaskan TNI sebagai garda paling depan. Ini sesuai dengan konstitusi negara dalam pasal 30 ayat 3 UUD 1945. Dalam menjaga kedaulatan Indonesia, TNI dibagi menjadi 3 matra utama, yakni TNI AU, AD, dan AL. Saat ini Indonesia tengah berupaya untuk meningkatkan kemampuan tempur TNI. Upaya nyata yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kekuatan TNI dengan melakukan modernisasi alutsista. Langkah konkret yang diambil Indonesia dalam modernisasi alutsista yakni dengan membeli salah satunya jet tempur anyar untuk TNI Angkatan Udara. Di masa mendatang, TNI Angkatan Udara akan semakin gemilang karena hendak diperkuat banyak jet tempur baru, salah satunya Rafale. Namun perlu ditekankan bahwa jauh sebelum kehadiran Rafale, Indonesia sudah lama diperkuat dengan jet tempur tangguh. TNI Angkatan Udara diperkuat dengan berbagai jet tempur yang mumpuni dan masuk kategori paling berbahaya khususnya di kawasan. Dalam skala ASEAN, militer Indonesia menurut China sebagai yang terkuat di kawasan. Tak heran jika militer Indonesia jadi yang paling mumpuni. Lantaran menurut media China 163.com, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang pembangunan militer, menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius dalam upaya peningkatan kekuatan militer. Lantas jet tempur apa saja yang masuk kategori terkuat di ASEAN yang memiliki TNI Angkatan Udara? Dikutip dari Tier1Army.com 7 Februari 2022 sebagai berikut. Jet tempur Su-27. Su-27 Flanker pertama kali mulai beroperasi pada tahun 1985. Kehadiran Su-27 dirancang untuk mengungguli F-15 Eagles buatan Amerika Serikat. Su-27 diekspor secara ekstensif sekitar tahun 1990-an dan di Asia Tenggara saat ini dioperasikan oleh Vietnam dan Indonesia. TNI Angkatan Udara menjadi salah satu pengguna aktif jet tempur Su-27. Kemampuan dari Su-27 membuat jet tempur ini masuk kategori paling berbahaya di kawasan. Kekuatan jet tempur TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1990-an disebut menjadi salah satu pembeli terbesar Su-27. Indonesia disebut berencana memperkuat TNI AU dengan sekitar 100 unit Su-27. Kekuatan udara Indonesia pada pertengahan tahun 90-an akan tumbuh menjadi salah satu dari banyak pembelian terbesar di dunia untuk pesawat Su-27 Flanker. Dengan rencana yang diperkenalkan untuk armada lebih dari 100 jet tersebut untuk mengetik inspirasi armada kontemporer di tengah ketegangan yang berlebihan dengan kekuatan barat atas pertempuran di Timor Leste, jelas sumber. Namun lantaran dana pertahanan negara yang terbatas, kemudian ketegangan barat dan kurangnya perencanaan akuisisi jangka panjang mengakhiri prospek untuk kesepakatan Su-27, jelas sumber. Jet tempur Su-30. TNI Angkatan Udara menjadi salah satu pengguna jet tempur Su-30 varian Su-30 Mk2. Kepemilikan Su-30 menunjukkan bahwa kekuatan tempur Indonesia memang sangat tangguh. Di ASEAN sendiri ada beberapa negara yang menggunakan Su-30, misalnya Angkatan Udara Malaysia dengan varian Su-30 MKM. Berbeda dengan Su-30 MKM atau SM yang diproduksi di pabrik penerbangan Irkutsk, Su-30 Mk2 dikembangkan sebagai bagian dari rumah tangga pesawat tempur yang terpisah di pabrik pesawat Komsomolsk-on-Amur. Dan setelah 2009 berubah menjadi memproduksi Su-35S untuk kekuatan udara Rusia. Itulah 2 jet tempur TNI AU yang masuk daftar terkuat di kawasan.